Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Wahyu Rahmawati, SPSI, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Gender, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Kesenjangan Gender dalam Pendidikan dan Karir yang merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Gender. Sebelumnya, perkenalkan saya Wita Sundari dengan NIM 209211142 selaku moderator, dan anggota kelompok kami terdiri dari Andini Agustina dengan NIM 209220009, Linda Kurniawati 209220012, Neksipa Nurrohmah 209220015, Empon Nur Verga 209220017, Husni Abdul Aziz 209220016, dan Amelia Putri dengan NIM 209222322. Untuk memulai, kami akan menjelaskan kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Penjelasan ini akan disampaikan oleh Linda Kurniawati. Kepada Linda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Nah, kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meski ada kemajuan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berada di peringkat 102 dari 146 negara dalam Global Gender Gap Index 2023, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, terutama dalam akses pendidikan dan keterlibatan ekonomi. Perempuan hanya menempati sekitar 22,1% dari posisi manajemen, meski partisipasi mereka di dunia kerja meningkat. Di pendidikan, 97% perempuan berpartisipasi di tingkat dasar dan menengah, tetapi hanya 45% yang melanjutkan ke pendidikan tinggi dibandingkan 55% laki-laki. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kredensial dalam kemampuan yang memengaruhi partisipasi mereka di pasar kerja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Linda atas pemaparannya. Selanjutnya, Neksipa Nurrohmah akan menjelaskan tentang faktor penyebab kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Kepada Sipa dipersilahkan. Faktor penyebab kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Banyak faktor yang saling berkaitan yang berkontribusi dalam kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Beberapa faktor utama penyebab kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Poin pertama, norma budaya dan sosial. Kesenjangan pendidikan sering disebabkan oleh keyakinan tradisional bahwa perempuan harus mengutamakan peran mereka sebagai ibu dan seorang istri, sehingga anak perempuan seringkali dihalangi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Poin kedua, aspek ekonomi. Keputusan tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh situasi keuangan keluarga, terutama di pedesaan. Sering mempengaruhi keputusan pendidikan dengan memprioritaskan anak laki-laki yang harus mencari nafkah, sedangkan anak perempuan dianggap kurang penting. Poin ketiga, fasilitas dan akses pendidikan. Keterbatasan dan fasilitas pendidikan, terutama di pedesaan, menghambat anak perempuan, ditambah dengan biaya yang tinggi dan minimnya institusi yang tersedia. Poin keempat, kebijakan yang bias gender. Beberapa kebijakan pendidikan tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Misalnya, kurikulum dan materi pembelajaran yang tidak sensitif terhadap isu gender dapat memperkuat stereotip tentang peran perempuan dalam masyarakat. Poin kelima, konteks dan jaringan sosial. Lingkungan sosial dan pandangan budaya yang mengutamakan pendidikan laki-laki meremehkan kemampuan perempuan menjadi hambatan bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Poin terakhir, kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan. Ketidaktahuan orang tua tentang nilai pendidikan bagi anak perempuan, banyaknya orang tua yang terus mengabaikan kapasitas anak perempuan untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi di masa depan. Mereka mempercayai bahwa anak laki-laki adalah investasi yang lebih menguntungkan daripada anak perempuan. Terima kasih Siva atas pemaparannya. Selanjutnya, dampak kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir terhadap peluang karir perempuan dan laki-laki yang akan dipaparkan oleh Husni Abdul Aziz. Kepada Aziz dipersilahkan. Dampak kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir terhadap peluang karir perempuan dan laki-laki. Yang pertama, pengaruh terhadap prospek karir perempuan. Akses terbatas ke peran kepemimpinan. Perempuan sering menghadapi hambatan untuk mendapatkan peran manajerial dan kepemimpinan. Hanya sekitar 22,1% posisi manajerial di Indonesia yang diduduki oleh perempuan, yang menunjukkan bahwa keputusan dan promosi masih biasa terhadap perempuan di tempat kerja. Kesenjangan upah. Meskipun melakukan pekerjaan yang sama dengan pelatihan dan pengalaman yang sebanding, perempuan seringkali dibayar lebih rendah daripada laki-laki.
Perempuan yang merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai dengan setara dapat menjadi kurang termotivasi untuk mengejar posisi yang lebih tinggi sebagai akibat dari ketidakadilan ini. Diskriminasi dalam proses perekrutan. Stereotip tentang gender seringkali berdampak pada proses perekrutan karena deskripsi dan persyaratan pekerjaan tidak secara akurat mencerminkan tugas-tugas yang terlibat. Hal ini membuat perempuan lebih sulit untuk melamar dan membuat tempat kerja menjadi kurang ramah terhadap mereka. Akses pelatihan terbatas. Perempuan seringkali tidak memiliki kesempatan pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Perempuan merasa sulit untuk maju dalam karir dan mengembangkan kompetensi mereka tanpa pelatihan yang tepat. Terima kasih Ajis atas pemaparannya. Selanjutnya, pengaruh terhadap prospek karir bagi pria akan disampaikan oleh Andini. Kepada Andini dipersilahkan. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap prospek karir bagi pria. Yang pertama ada dominasi dalam posisi manajerial, yaitu pria cenderung lebih sering mengisi posisi manajerial dan kepemimpinan dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang juga berdampak pada pria. Kondisi ini menciptakan budaya kerja yang didominasi oleh pria yang pada akhirnya akan mengurangi keberagaman sudut pandang dan potensi inovasi pada perusahaan. Yang kedua ada stres dan tekanan. Pria seringkali merasa harus mengambil tanggung jawab sebagai penyedia utama kebutuhan keluarga. Beban keuangan menjadi lebih berat ketika perempuan tidak memperoleh peluang kerja yang setara. Hal ini dapat meningkatkan tekanan emosional dan rasa tidak puas di lingkungan kerja. Lalu ada dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ada ketidakberdayaan ekonomi perempuan. Ketimpangan gender dalam dunia kerja menyebabkan perempuan kehilangan kemandirian ekonomi. Ketidaksetaraan ini menghambat kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perempuan diberikan akses yang sama dalam pendidikan dan kesempatan kerja, hal ini dapat meningkatkan produk domestik bruto global secara signifikan. Yang kedua, pengaruh pada struktur keluarga. Ketimpangan gender di tempat kerja juga mempengaruhi dinamika keluarga. Perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri cenderung bergantung pada pasangan laki-lakinya, sehingga menciptakan ketimpangan kekuasaan di rumah tangga. Kondisi ini dapat membatasi perempuan dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga. Terima kasih kepada Andini. Selanjutnya, Amelia Putri akan menjelaskan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Kepada Amelia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Yang pertama ada implementasi program sekolah inklusif gender. Tujuan dari program ini adalah untuk memasukkan cita-cita kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua ada regulasi untuk perlindungan hak-hak perempuan, mendorong peraturan yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan memajukan kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti pekerjaan dan pendidikan. Yang kedua, ada peraturan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender. Yang pertama, ada memperkuat kebijakan pendidikan. Pemerintah harus membuat peraturan yang memastikan setiap anak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, termasuk pendanaan khusus untuk anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Yang ketiga, ada kampanye kesadaran publik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua, ada pemberdayaan perempuan, mendorong perempuan agar lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dan mendukung mereka melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan. Yang keempat ada penyediaan fasilitas yang memadai di sekolah, memastikan setiap sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan, termasuk ruang belajar yang aman, toilet terpisah untuk siswa perempuan dan akses transportasi yang memadai lingkungan sekolah. Yang kelima ada pelatihan sensitivitas gender untuk guru dan staf pendidik, memberikan pelatihan kepada pendidik tentang metode pengajaran yang peka terhadap isu gender agar mereka dapat mengendali dan mengurangi bias di kelas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia atas pemaparannya. Selanjutnya, terdapat contoh kasus kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir yang akan disampaikan oleh Empo Nurvega. Kepada Vega dipersilahkan. Contoh kasus kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir. Yang pertama, kesenjangan gender dalam sistem sains, teknologi, teknik, dan matematika. Di Indonesia, perempuan hanya mencakup 30% mahasiswa di jurusan sistem seperti teknik. Contohnya, di Universitas Gadjah Mada, hanya 50% mahasiswa teknik sipil adalah perempuan, mencerminkan partisipasi rendah di sektor strategis. Yang kedua, keterwakilan perempuan dalam politik. Pada pemilu 2019, hanya 90% anggota DPR adalah perempuan, meskipun ada aturan kuota 30% calon perempuan.
Banyak partai politik tidak memenuhi ketentuan ini, menunjukkan kesenjangan dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga yaitu kesenjangan gaji dan sektor swasta. Laporan WIF 2023 menunjukkan kesenjangan gaji sebesar 23% antara pria dan wanita di sektor swasta Indonesia. Seperti contohnya, manajer pria mendapat sebesar 20 juta, sedangkan wanita hanya mendapatkan sebesar 15 juta untuk kualifikasi serupa. Hal ini mempengaruhi oleh bias gender. Yang keempat yaitu peran tradisional dalam keluarga. Sekitar 70% wanita di pedesaan terlibat dalam pekerjaan rumah tangga tanpa upah. Akibatnya, mereka kesulitan melanjutkan pendidikan atau manajer karir, terutama karena menikah muda. Yang kelima yaitu pendidikan nonformal untuk perempuan. Di daerah terpencil, perempuan sulit mengakses pendidikan nonformal akibat stigma sosial. Contohnya, pelatihan keterampilan di Lombok Barat terkendala pandangan bahwa wanita seharusnya hanya di rumah saja. Terima kasih Vega atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada semua pemateri atas penyampaiannya. Berdasarkan hasil presentasi kami, dapat disimpulkan, bagi laki-laki dan perempuan, kesenjangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan berdampak signifikan dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti norma sosial dan budaya, keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan fasilitas pendidikan bagi perempuan, serta kebijakan yang tidak memperhatikan aspek gender menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Akibatnya, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan secara adil, terutama dalam bidang kepemimpinan, STEM, dan politik. Ketidakadilan ini diperburuk oleh perbedaan upah, kurangnya kesempatan pelatihan, serta diskriminasi dalam proses perekrutan. Di sisi lain, laki-laki juga mengalami tekanan lebih besar karena harapan sosial untuk menjadi pencari nafkah utama. Ketimpangan ini mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam keluarga, pertumbuhan ekonomi, dan struktur sosial. Kurangnya partisipasi perempuan dalam ekonomi juga menjadi faktor penghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun sudah ada peningkatan, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan dalam industri yang didominasi laki-laki.